Ya, kalau pangkal 5 yang gaib tidak mungkin main medsos, nggak mungkin main TikTok, nggak mungkin main YouTube. Kembali lagi ketemu bersama saya di sesi ini. Tetap kita akan membahas atau menanggapi diantaranya pertanyaan dari saudara kita, seperti contoh yang di atas ini. Nah, ini Empu harus menjelaskannya. Pertanyaannya bukan pertanyaan sih, menurut beliau pangkal 5 yang sebenarnya nggak bakal mau muncul di medsos. Ya, berarti yang muncul di medsos ini maupun di YouTube itu palsu semua. Nah, mungkin seperti itu kira-kira. Nah, sebenarnya untuk masalah pangkal 5 ini kan sudah Empu perjelas, Empu bahas, bahkan banyak videonya ya. Jadi pangkal 5 ini kan gimana ya menjelaskannya, sangat sulit sekali karena saya sudah berusaha agar semua saudara kita paham. Di antaranya contohnya pangkal 5 itu ada, pangkal 5 itu berwujud yaitu manusia biasa seperti saya, Empu Glol, manusia biasa, tetapi dia mempunyai ilmu kesaktian dari hasil bertapa dan lain-lainnya. Itu satu. Kedua, pangkal 5 yang sebenarnya bukan wujud daripada manusia tetapi dari gaib, seumpamanya dari kita katakan leluhur yang menjelma merasuki seseorang, atau dari tempat-tempat pertapaan yang kemudian turun ketika ada masalah. Nah, ini kita katakanlah pangkal 5 yang gaib. Ya, kalau pangkal 5 yang gaib tidak mungkin main medsos, nggak mungkin main TikTok, nggak mungkin main YouTube. Betul itu ya. Tetapi kalau pangkal 5 pada saat ini, di mana suku-suku Dayak yang maju pasti dia ikut maju juga. Nggak mungkin seorang pangkal 5 itu dia tinggal di tengah hutan bodoh dan nggak ngerti apa-apa dunia medsos. Gimana dia mau membela, tidak usah bicara suku, gimana dia bisa membela keluarganya ketika ada dalam masalah, karena pangkal 5-nya bodoh itu. Jadi pangkal 5 itu tetap dia seperti kita ini. Nah, siapakah pangkal 5 itu, Empu? Yang mana orangnya? Empu nggak boleh menyebutkannya. Kenapa? Ya karena kita kan nggak tahu siapa itu, siapa saja, dan mungkin saja si ini itu bisa terjadi ketika ada masalah. Apakah pangkal 5 yang selama ini mengangkat diri katakanlah mengangkat bendera di dalam dunia YouTube atau dunia TikTok, apakah itu pangkal 5 juga, Empu? Ya mungkin saja iya, mungkin saja enggak, ya tergantung saudaraku yang menilai. Karena pada prinsipnya sosok seorang pangkal 5 sudah Empu jelaskan, dan itu juga berapa kali. Diakui ataupun tidak diakui dia nggak penting, nggak penting. Contoh lagi ya, seperti saya ini, Empu Glol. Saya ini sering bertapa segala macam dari gunung-gunung, bukit-bukit dan lainnya. Dan saya mempunyai ilmu kesaktian, katakanlah ilmu kanuragan yang saya miliki sebagai sosok seorang pangkal 5 yang jagau, yang batang malak dalam bahasa Benua, jadi terap mata tahan pasat. Nah, ini nonsen masalah pengakuan. Seorang pangkal 5 itu nggak gila ya. Kalau pangkal 5 mencari pengakuan itu pangkal 5 gila namanya. Pangkal 5 itu dia tidak penting diakui ataupun nggak ada urusan, karena kesaktian yang dia miliki, hasil dia dapat dari apa yang dia lakukan itu nggak ada kerjasama dengan orang lain kok, hanya dimiliki, hanya didapat dari atas dasar pencariannya dia sendiri. Jadi seumpamanya ada yang nggak ngakui, nggak luntur kok ilmunya ya. Nggak ada ilmu pangkal 5 itu luntur karena main medsos, nggak ada ilmu pangkal 5 itu luntur karena main YouTube, nggak ada. Atau seumpamanya pangkal 5-nya sering ke tempat karaoke, ke pub,
atau hobinya ke tempat diskotik, ke tempat perempuan nakal, tempat pelacur, nggak ada urusan. Kenapa bisa demikian, Pu? Itu menyangkut daripada karakter seseorang, ya, menyangkut daripada dia juga manusia. Itu apakah Panglima itu selalu bijak? Sudah Empu katakan juga, Panglima nggak mesti bijak, ya, nggak mesti. Ada yang bijak, yang bagus, yang baik juga ada. Tetapi satu hal yang paling diingat, kalau kepala adat, kalau manti, atau katakanlah temenggung, mungkin entah saudara kita di lain apa sebutannya, itu pasti bijak. Nggak mungkin nggak bijak. Itu. Kalau sumpamanya manti, kepala adat, atau temenggung nggak bijak, itu bohong. Pasti bijak. Itu. Karena dia dibebani oleh sebuah tanggung jawab dengan masyarakatnya yang banyak, dibina dalam masalah adat. Dia pemegang daripada puncak adat yang ada yang paling tertinggi. Tapi kalau Panglima nggak seperti itu. Itu Empu berusaha menjelaskan masalah Panglima dalam konteks, kembali lagi, suku Dayak Benua. Nah, sering saudara kita berbicara, setahu saya Panglima Dayak seperti ini. Salah, Anda bilang Dayak. Dayak ini 400 suku loh. Sekali lagi, 400 suku lebih. Termasuk subnya yang ada. Berbahasa nggak sama. Itu. Bagaikan orang Jepang ketemu orang Cina. Nggak sama bahasanya, nggak saling ngerti. Lalu bagaimana Empu terjadi? Makanya itu zaman dulu saling bunuh. Karena nggak ngerti bahasanya. Itu. Nah, itulah suku kami Dayak atau kita Dayak. Seumpamanya, Empu kenapa sih Panglima itu mulutnya kotor, jahat? Loh, saya sudah katakan, dia manusia. Watak dan karakter. Apakah Panglima seperti ini yang harus dicap oleh saudaraku yang lain bahwa semua Panglima itu jelek? Enggak kan? Pasti ada yang baik. Nah, itu kemarin sudah Empu jelaskan juga. Empu bercerita seperti ini tentang sebuah kebenaran. Memang sebuah kebenaran itu menyakitkan kalau disampaikan. Kadang ada saudara kita yang merasa sangkal, tapi itulah tradisi yang sebenarnya. Panglima zaman Bahari itu banyak. Lebih ratusan, karena sukunya juga banyak, 400 suku lebih. Katakanlah dari setiap suku itu satu, sudah 400 lebih. Maka dalam setiap suku itu belum tentu satu, bisa lebih, bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bahkan lebih. Itu bayangkan, makanya itu zaman dulu gawat, saling bunuh, nggak ada yang aman. Bagaimana dengan saat sekarang, Pu? Ya tetap banyak juga. Tapi justru pada saat ini para Panglima ini sudah modern, sudah ngerti, sudah pintar, ada yang sekolah tinggi, mungkin juga ada profesor seorang Panglima, bisa jadi, kita mana tahu, karena ini menyangkut ilmu kesaktian. Apa kira-kira semua Panglima itu kalau dia punya ilmu kesaktian, dia sampaikan, dia buktikan ke orang lain? Nggak mesti. Tidak semua seperti itu. Kadang-kadang ada sosok Panglima itu dia sekolah tinggi, punya pendidikan dan lain, itu tidak ditunjukkan ketika tidak ada masalah. Bahkan dia mengakui dia tidak mempunyai apa-apa, sama seperti orang lain. Ada juga. Apakah Panglima ini harus seperti Empu berkalung-kalung, penampilannya seram, atau Panglima itu harus bertato? Enggak. Panglima ini kan ilmu kesaktian yang dimiliki seseorang, bukan dilihat karena ada tatonya, bukan dilihat karena ada kalungnya penuh. Ya bisa jadi dia bertato memang benar Panglima, bisa jadi enggak. Karena itu hanya menjalankan tradisi dan budaya saja. Dari leluhur harus bertato, ada juga. Nah, ini hal yang mungkin banyak orang di luar sana, terutama yang non-Dayak, yang nggak tahu. Nah, ini Empu berbicara tentang sebuah kebenaran. Seumpamanya, wah, saya nggak peduli Empu,
Pangkali zaman sekarang nggak perlu pangkal 5, bukan masalah nggak perlu, saya bicara tradisi, tidak perlu juga nggak apa-apa kok ya, tapi itulah kebenarannya tentang suku Dayak pada saat ini ataupun masa lalu seperti itu. Oke, salam budaya dan tabe.